Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua untuk selalu bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Capricorn, judul di video kita kali ini menggembirakan ya, kabar baik dari Sang Semesta untuk hidupmu teman-teman yang berzodiak Capricorn. Seperti apakah kabar baik dari Sang Semesta ini? Yuk kita lihat di sini energi kamu Capricorn satu persatu. Oke, saya buka dulu kartu energi untuk Capricorn ya. Dan jangan lupa untuk fokus ya dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke, Capricorn, di kartu bottom of the deck kamu di sini ada kartu Queen of Swords ya teman-teman. Inilah kabar baik dari Sang Semesta untuk hidupmu teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke Capricorn, saya melihat ya dari yang tergambarkan di kartu bottom of the deck kamu ini ya, di sini sepertinya kamu harus lebih berpikir logik begitu ya teman-teman. Biasanya kalau kartu Queen yang muncul ini mengindikasikan bahwa ketika diri kamu yang terlalu logik, coba turunkan ya logik kamu, pakai perasaan atau gunakan hati kamu untuk berpikir di sini. Ada perasaan atau logika yang harus dikontrol di sini gitu ya. Ini adalah momen untuk berpikir bijaksana begitu ya teman-teman. Ini saatnya untuk menciptakan ide-ide atau kreativitas yang menggairahkan begitu ya dari energi Queen of Swords ini ya. Ini adalah saatnya untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jangan duduk diam menunggu, saatnya untuk take action karena kendali ada di tangan kamu ya. Kendali ada di tangan kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa. Artinya gini, sebenarnya keadaan atau sesuatu itu sulit kita lakukan bukan karena dia memang sulit untuk ditaklukkan gitu, hanya saja butuh keberanian untuk mencoba melakukannya ya. Oke. Berpikir jernih artinya gini teman-teman, coba mengamati atau amati apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Kadang-kadang ya segala sesuatu itu bisa diciptakan dari sana begitu ya, bahwa yang membentuk perasaan atau perasaan yang senang itu dimulai dari pikiran yang happy ya. Perasaan atau rasa resah atau rasa galau di dalam diri itu juga dimulai dari pikiran kita ya. Jadi di sini saya bilang tadi ya, coba belajar berpikir jernih. Ini mungkin akan menjadi pesan untuk kamu ya, sebelum kita lihat apa berita baiknya di sini teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, jangan terlalu logik, itu maksudnya begini ya. Kadang-kadang kita kalau terlalu logik itu jatuhnya kayak kain kering ya. Tahu kain kering? Kain kering itu kan kayak kaku banget gitu. Padahal dunia ini tidak hanya hal tentang yang logik aja. Tidak hanya tentang berbicara berbicara tentang otak kiri aja gitu. Ada loh otak kanan. Ya, jadi sesuatu yang bisa kita nalar pakai logika. Jadi kalau kita bisa menalar menggunakan logika begitu ya, bahwa hidup ini apa namanya ya? Hidup ini tidak bisa sesempurna Tuhan begitu ya. Jadi teman-teman Capricorn ya, mulailah di sini apa namanya ya, mensyukuri ya apa yang telah ditakdirkan Tuhan gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu atau yang mengganjal, bikin kita nggak enak, kenapa tidak buru-buru kita singkirkan begitu. Kalau kita punya 1000 alasan, punya 1000 cara untuk memikirkan atau
ya merasakan hal-hal yang tidak enak, merasakan hal-hal yang berpikir yang negatif begitu. Di balik ya kesempatan yang sama gitu, kita juga punya 1000 alasan, punya 1000 kesempatan untuk menciptakan dan merasakan hal-hal yang positif. Ya, simpelnya seperti itu. Dan setelah kita mengerti ini ya, lampaui keterpisahan itu gitu ya, karena hidup itu butuh yang belajar ya, hidup itu begini ya gitu. Nah, akan ada beberapa dari kamu di sini mendapatkan aha moment gitu. Jadi aha moment ini itu adalah kayak sesuatu yang memberikan pelajaran melalui pikiran kamu sendiri, kayak tek gitu, kayak tiba-tiba ide brilian yang muncul mungkin gitu ya, sesuatu yang menginspirasi mungkin gitu ya. Oh iya ya gitu, pasti kita nyadar gitu kan, oh kenapa nggak dari kemarin aku seperti ini. Nah, itu yang saya lihat ya. Nah, The Empress dan Prince of Cups. Jadi gini, berita baik untuk diri kamu yang saya lihat yang pertama-pertama di sini. Begini ya. Diri kamu itu berkelimpahan, diri kamu tidak kekurangan, jadi jangan pernah khawatir apapun ya. Saya lihat dari sini dulu baru sini ya. Jadi gini teman-teman Capricorn, apa yang kamu dapatkan ya, itu adalah pancaran dari apa yang kamu rasa gitu. Artinya sinyal kamu yang ditangkap oleh semesta itu adalah dari apa yang kamu rasakan. Nah, vibrasi dari rasa itu bukan dari pikiran ya, makanya tapi untuk menciptakan rasa akarnya dari pikiran. Nah, makanya teman-teman, jadi belajarlah berpikir jernih akan menciptakan perasaan yang jernih. Nah, rasanya ini tadi yang memantulkan sinyal ke semesta gitu. Jadi gini ya, kabar baiknya adalah di saat saya melihat ini ya, ada keberlimpahan untuk diri kamu di berbagai aspek, di berbagai arah gitu ya. Rezeki di sini menonjol banget saya melihat ya. Di sini pertumbuhan di dalam diri gitu ya. Apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan, hasil kerja keras kamu, cinta gitu, ada untuk diri kamu. Ya, jadi mulailah saat ini untuk menerima dan mempersiapkan diri dan mendapatkan keberlimpahan dan keberkahan ini. Ya, coba ciptakan bahagia-bahagia kecil dulu di dalam diri kamu. Dengan apa? Dengan mulai mensyukuri nikmatnya. Ya, kan kita sering mendengar ya, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka nikmatnya akan ditambah. Ya, jadi perlu yang namanya mengamati. Ya, belajarlah ke dalam. Ini sebabnya kenapa kita tidak boleh kepo sama hidup orang lain. Ya, kenapa kita tidak boleh sama kehidupan orang lain gitu ya. Kapan kita mau belajar kalau kita berkaca dari hidup orang lain? Simpelnya seperti itu. Ya, nah, berita baiknya ada keberlimpahan yang mau masuk ke dalam hidup kamu ya. Tanda-tandanya adalah ketika diri kamu sudah mulai berdamai dengan diri kamu ya, sudah mulai relax gitu dah. Mau terjadi badai apapun enjoy gitu, dinikmati. Karena apa? Karena kamu paham bahwa ada Sang Semesta, ada Sang Maha yang selalu senantiasa bersama dengan kamu, senantiasa menggandeng tangan kamu untuk menuju ke arah kebaikannya gitu. Ya, konsepnya ya kamu udah mengerti apa arti berdamai, kamu ngerti apa arti menerima. Kamu mengerti artinya berbahagia dengan kehidupan sendiri. Nah, kamu sudah mulai paham dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa dilogik gitu ya. Kalau kita mikir pakai logik, mana mungkin kita bahagia gitu. Aku lagi banyak masalah, aku lagi banyak beban. Nah, itu kain kering ya. Capricorn, ini yang saya lihat. Ada banyak keberlimpahan di diri kamu, artinya bisa memberikan sinyal seberat apapun cobaan kamu, apa yang kamu jalani selama ini, itu adalah jembatan untuk diri kamu nyebrang. Ya, mendapatkan apa? Ini sesuatu yang menunggu kamu, keberlimpahan kamu, abundance dalam hidup kamu gitu. Ya, selanjutnya gini ya, Five of Pentacles, Nine of Cups. Jadi gini, beberapa dari kamu mungkin senang menggalaukan beberapa masalah keuangan di sini.
Oke. Kayak gini lah, kamu mungkin keuangannya fine-fine aja nih, ya, aman-aman aja gitu, ya, enggak yang kayak terpuruk-terpuruk banget gitu, enggak yang kayak lebay-lebay banget lah keuangannya gitu. Artinya gini, ada trigger di dalam diri gimana ya nanti ke depannya sementara aku punya tanggung jawab atau kamu punya sebuah keinginan tetapi belum terrealisasikan, ya, karena kamu mungkin harus menyelesaikan sesuatu dan lain sebagai hal gitu ya. Sementara aku hanya ini ya, karyawan biasa misalnya. Aku harus cari tambahan dari mana lagi gitu. Oke, aku punya usaha sampingan dan lain sebagainya, tetapi itu kayaknya nggak nutup deh gitu. Gimana kalau nanti tiba-tiba begini? Gimana kalau nanti tiba-tiba begitu dan lain sebagainya. Pokoknya ada aja yang mengganggu kepala kamu di sini. Ya, pesan saya di sini ya, coba untuk tidak terlalu mengkhawatirkan masalah finansial. Sekalipun saat ini kamu terkendala masalah finansial karena ada beberapa keinginan yang mungkin ingin kamu wujudkan, tetapi udah lama tidak tercapai begitu ya. Satu hal ya, pesannya di sini, rayakan setiap momen kehidupan kamu ya. Jangan kayak apa ya, membandingkan antara oh ini bahagia ini enggak. Saya selalu bilang lampaui keterpisahan itu. Bahagia atau tidak, tarik apa yang bisa kamu pelajari ya. Pelajaran itu yang penting, bukan momennya gitu. Ya, saya tidak menjudge momennya itu tidak penting gitu, tidak. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting, apa? Pelajaran bahagia yang bisa kamu tarik dari permasalahan itu. Jadi kalau kamu terus galau masalah uang, artinya kamu mikir bahwa rezeki itu kayak apa ya? Kamu mikirnya secara horizontal ya. Coba kamu mikirnya secara vertikal gitu. Jadi kalau kamu mikir rezeki itu vertikal, artinya gini, uang itu kan dari Sang Maha. Dia bisa ngasih dari sumber manapun, arah manapun gitu. Ya, relax ya, kan, the tower of relax. Nikmati hidup kamu, pancarkan energi bahagia, di situ kamu akan bisa menikmati dan menarik banyak bahagia-bahagia yang lain termasuk rezeki kamu di sini. Ya, di sini dari kartu The Nine of Cups, kabar baiknya adalah kunci kamu untuk menarik rezeki di dalam hidup kamu, uangkah, pekerjaan yang membaik dan lain sebagainya di sini, karena kita bisa biasanya seringkali permasalahan itu kalau tidak cinta ya uang gitu ya. Kebetulan di sini tentang keuangan gitu ya. Jadi begini, untuk kamu menarik ini, berita baiknya adalah ya, coba lakuin sesuatu atau hal-hal yang bikin kamu suka ya. Ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, amati apa yang orang tanamkan di sana, rasa. Coba deh kalau kita lagi happy, lagi senang gitu ya, mikirnya tuh kayak fokus sama kebahagiaan sendiri gitu ya. Fokus sama rasa bahagia itu, disadari atau tidak disadari, ternyata ada loh keberuntungan yang masuk ke dalam hidup kita. Coba ulangi itu untuk kamu saat ini. Ya, sebenarnya kita tuh hebat loh ya, bisa menciptakan formula untuk hidup kita sendiri, tetapi kita kan tidak sadar. Oke? Nah, balik buat kamu yang semua yang sedang galau di sini, ya ada kok keinginan kamu yang akan terwujud. Cuman sekarang pesannya perbaikin rasa kamu dulu. Karena ketika kamu memperbaiki rasamu, kamu sama aja memancarkan kepada Tuhan, Tuhan aku mampu nih, aku bisa kok. Nah, itu pesannya. Jadi ada the full dan non outward. Jadi apa yang bikin kamu overthinking, apa yang bikin kamu capek saat ini, apa yang bikin kamu lelah selama ini bisa jadi titik balik di kehidupan kamu, di mana kamu itu kayak hidupnya dibuat serumit mungkin gitu, seruwet mungkin, sekacau mungkin. Itu bukan kayak tidak tanpa kamu sadari, enggak gitu. Sebenarnya tugasnya mengamati itu tadi gitu ya. Jadi duduk diam tenang, coba sebelum kamu memikirkan hal-hal yang maaf ya, yang negatif, yang toksik atau yang lain sebagainya, coba masuk dulu ke dalam diri kamu. Sediakan waktu sebentar aja, tidak usah lama, minimal ya 30 menit lah, mudah-mudahan tanpa gangguan.
tidak usah kamu berpikir bagaimana mencari solusinya begitu. Ya, coba benahin diri, bilang sama Tuhan, Tuhan kalau selama ini aku banyak salah, aku banyak dosa, aku mohon maaf, aku mohon ampun Tuhan gitu. Simpelnya seperti itu gitu. Jangan tanya kenapa gitu. Coba tanya, Tuhan aku ada salah apa gitu, aku ada dosa apa gitu. Mohon ampun, aku bersedia untuk memperbaiki diriku. Itu sama aja kayak kamu memberikan sinyal, ya oke Tuhan aku angkat tangan nih, ya ini aku tidak mampu gitu. Ada bagianmu di sini gitu. Ya ada bagianmu. Jadi kita tuh harus paham. Ada loh bagian dari kehidupan kita, persoalan atau permasalahan kita yang memang hadir ke diri kita itu enggak 100% harus kita yang nanganin. Artinya bisa aja masalah ini menjebak atau menjembatani hubungan kita dengan Tuhan supaya kita ingat terus sama Tuhan gitu ya. Karena dengan masalah itu Tuhan memberitahu, ini loh ada aku kata Tuhan. Ya, kapan kamu mau terkoneksi dengan diriku? Nah, pesannya seperti itu gitu. Ini yang saya bilang ada titik balik. Ya, ini bisa jadi jembatan untuk kamu di sini ya, memperbaiki hubungan kamu sama Tuhan. Oke, setelah itu kamu ucapin terima kasih Tuhan. Ternyata banyak loh hal-hal baik yang aku dapatkan dalam hidup aku. Nah, begitu ya, sederhananya detik ini kamu masih bernafas itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa dari Sang Semesta. Nah, dari the full di sini ada awal baru untuk diri kamu yang siap kamu masukin di sini. Oke, setelah kamu memahami ini. Nah, ini berita baiknya ya. Ada awal baru untuk diri kamu. Mungkin pesan ini cukup mendesak ya. Coba mulai saat ini belajar apa yang harus kamu benahin, minimal dengan kamu mengucapkan maaf dan terima kasih sama Tuhan. Ya, ada Knight of Pentacle dan Knight of Pentacle. Jadi berita baiknya di sini, apa yang selama ini kamu kerjakan dengan konsisten akan kamu petik hasilnya. Jadi sesuatu yang kamu kerjakan dengan sepenuh hati, atau simpelnya begini, apa yang selama ini kamu kerjakan, apa yang kamu upayakan akan membuahkan hasil yang memuaskan di sini. Terutama bagi kamu yang memang ya kayak terfokus ke arah materi ya di sini Capricorn. Ini ada untuk diri kamu. Ini bisa kamu petik sebentar lagi hasil dari kerja keras kamu, upaya kamu di sini. Ya, dan di sini karena kerja keras kamu juga cukup bagus ya, lumayan besar, ada kesempatan atau momen bagi kamu untuk berbagi. Mungkin udah kayak punya keinginan yang lama untuk berbagi kepada orang tua, saudara dan lain sebagainya, atau mungkin ini memang rutinitas kamu setiap bulan gitu ya, berbagi dengan orang-orang terdekat kamu. Atau misalnya kayak kamu berbagi dengan dalam konteks tidak harus kamu bersedekah gitu, bisa aja kayak kamu punya tanggung jawab yang harus kamu bayar setiap bulan ya, dan kamu melakukannya dengan sepenuh hati, nggak apa-apa gitu ya. Ini mungkin adalah bagian dari kayak pembersihan dari dosa-dosa masa lalu ya, jadi nggak apa-apa aja. Mungkin ini bagian dari kamu mensyukuri nikmatnya gitu. Jadi dengan hal-hal seperti ini, ada kartu The Justice di sini, ini yang akan menggali keadilan yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi berita baiknya di sini ada keadilan ya. Apa yang udah kamu beri akan kamu petik ya. Banyak di sini ya Capricorn tadi ya, pola-pola kebaikan yang pernah kamu lakuin ya. Ingat apa yang kamu dapatkan, coba ulangi itu ya. Saya ngelihat ada keadilan semesta yang hadir ke dalam hidup kamu di sini ya. Apapun tanggung jawab kamu selama ini, selesaikan dengan sepenuh hati dan bijaksana ya, karena ada tangan Tuhan yang menggantinya untuk diri kamu, untuk hidup kamu. Oke. Oke, ini jawabannya ya. Yes. Oke. Sebentar ya. Nah, ada kesempatan untuk diri kamu di sini ya. Jadi gini. Dalam beberapa jawaban yang pertama itu ya. Nah, jawaban yang kedua itu dalam beberapa bulan ke depan ya. Jawaban yang ketiga ya, ini ya kesempatan gitu, opportunity gitu. Oke. Peluang atau kesempatan. Ini saya mungkin cuman ini yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan ini resonate dan bermanfaat untuk teman-teman Capricorn semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.